Buat rekan-rekan, salam Pibibas. Kita akan membuat seri berlanjut dengan tema Youth the Timeline. Tema ini tujuannya membuka wawasan tentang potensi dari generasi yang berada di usia tertentu yang pada dasarnya masih bisa digali, dikembangkan, yang seharusnya bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, termasuk bagi perkembangan si generasi itu sendiri. Tema ini sifatnya open for discussion, jadi terbuka bagi siapa saja. Buat rekan-rekan yang berminat, kalau mau berpartisipasi silakan bergabung di setiap hari Jumat. Kita ngalor ngidul bareng-bareng jam 6 waktu Jakarta, atau juga bisa menghubungi alamat email info@vb.bus, atau bisa juga ngisi di kolom di bawah, kolom komentar di bawah. Seri pertama nanti akan kita upload minggu depan. Sebagai seri pembuka, kita ngobrol-ngobrol bersama rekan-rekan yang membangun Pibibas ini dari awal sebagai kontributor di waktu luangnya. Juga bagi rekan-rekan yang mau bergabung sebagai kontributor di Pibibas, terbuka untuk siapa saja. Jadi ini ide kemarin dari Arya, dari Toga sama Andy. Kita tuh mau bikin pertemuan tapi fokus kita bicarain tentang yang ide lansia. Lu udah pada pernah dengar kisah soal dokter siapa namanya? David Goodall. Pernah nggak? Yang dia minta suntikan mati? Oh iya. Itu 2018 ya, 2 tahun yang lalu. Jadi dia umur, kalau nggak salah umur 102, dia itu jatuh di apartemennya, baru 2 hari, kan biasanya kalau orang tinggal sendiri baru 2 hari ada nurse yang datang, baru dia ketahuan dia jatuh, baru dia bisa diangkat gitu. Nah, tahun abis itu dia ngerasa, dia ini sehat ya, full. Jadi dia masih ngajar. Jadi lebih kepada kelemahan fisik aja gitu loh. Ya, umur 102. Semuanya oke gitu. Cuman semenjak dia jatuh dan dia nggak bisa bangun lagi itu, dia ngerasa bahwa mati aja deh gue. Ya, dia minta, dia mau mati, tapi di Australia itu ilegal. Jadi dia ke Swiss. Nah, prosesnya dia tuh diliput. If you agree that your mental capacity is completely fine, you say yes. Do you understand? Well, more or less. I know it's frankly it's a little weird, I must admit, but this is the final form. So David Goodall is a long way from home. At the age of 104, he's travelled from Australia all the way to Switzerland, where it's legal to get help to suicide. David, if you don't understand something, just ask me and I will. That's what I didn't hear, but Okay. Is your mental capacity good? I think so, yes. Yes. Absolutely. Okay. I would agree. Do you have an incurable illness? No. No. Are you in unbearable pain? No. In an hour, Dr. Goodall will kill himself with a lethal dose of barbiturates. Before he does, he must prove he understands the nature of his decision. Are you influenced by others to make this decision? No. So just leave it as due to... Because I want to end my suffering. Exactly. Okay. Because I want to end my life. Do you have any last words? Or do you feel like you've said your piece? Nothing more than I have already said. Yes, you've been very patient. Yeah.
And we all appreciate that. Gitu. Nah, poinnya sekarang kita bukan bicarain itu sih, tapi sebenarnya kita mau bicarain di culture kita nih selama ini kan tingkat produktivitas itu dibagi atas, kita ada diukur dari tingkat apa namanya, ekspektasi tingkat hidup lah ya. Ya, Kalau zaman dulu kan misalnya Indonesia 60 tahun buat laki, 65 perempuan gitu ya. Terus kalau di negara 70, 75. Ya, Nah, ya. sekarang itu bergeser. Misalnya kalau di Indonesia itu laki 70-an, perempuan 75. Kalau di Australia laki 80, perempuan sekitar 85. Nah, ya. Berarti kalau kita ukur nih ya, 30 sampai 50 kan 20 tahun itu. Terus ada 50 sampai 70, 20 tahun juga itu. Jadi ini ada rentang 20-20, di mana culture kita menganggap produktivitas itu berada di yang 20 pertama ini, 30 sampai 50 gitu. Akibatnya semua apa istilahnya ya? Pensiun tadi 60 pensiun. Ya, aturan komunitas dalam masyarakat, bahkan persepsi individu pun selalu menganggap kriteria itu. Jadi istilahnya dia belajar, dia bekerja, habis itu udah 50 dia udah mulai doa-doa gitu ya. Nah, padahal menegur sapa Osi dulu. Osi apa kabar? Osi. Osi. Dicari. Osi. Tuh Kim, ada Osi tuh Kim. Ya udah lu emang mendingan di mute. Unmute. Kim, Ya. lu lebih baik emang ngobrol tapi di mute. Dia pasti masih Sorry ya. lupa nih. Sorry ya, populasi di sini ada 4 PL-nya, sorry ya. Ntar gue yang lupa mau ngomong apa nih. Tadi sampai dua kali 20 itu. Nah, 2 kali Ya, 20. ya. Udah mulai doa-doa. Udah mulai doa. Udah Nah, doa. permasalahannya di sini adalah berarti ada, apalagi di Indonesia populasi itu semakin besar komposisi yang 50 sampai 70 ini. Kita bicara yang general ya. Nah, dari komposisi ini nggak semua yang punya luxury seperti si Bang Ron bisa jadi komisaris atau dia masih bisa jadi dosen. Banyak yang dia masih produktif tapi dia nggak ada tempatnya. Dalam culture kita tuh nggak ada tempatnya. Akibatnya yang kita lihat adalah ya mungkin ya satu-satunya pelarian mungkin dia lebih ke spiritual, ke rohaniah yang which is bagus. Pengajian. Atau pengajian. Tapi kalau kita balik lagi kan harusnya rohaniah itu berangkat juga dari umur 20 dong harusnya ya. Betul. Benar nggak? Nggak harus begitu kita udah 50 terus kita mikir rohaniah gitu. Jadi Tapi kalau dari umur 20-an nggak jadi kayak lu, Cuk. Nggak digital. Bi, hati-hati Bi. Lu masih Iya, punya iya. kesempatan memperbaiki diri, Bi. Iya, Ini belajar terima dari sini, sehat belajar. ini. Iya. Ini nasihat nih ya. Kime sama Abi. maksud gua sih itu, untung gua 20 nggak Nasihat. begitu gitu Ini loh. nasihat ini, hati-hati. Please be Iya, prepared for your second 20. Iya. Nah, jadi tujuan kita ngobrol ini nanti dari teman-teman sebenarnya ini dari gua kira-kira mikirnya gitu bahwa sudah saatnya kita mulai mikir bahwa harusnya ada suatu ruang kalau kita bicara dari sisi arsitek lah, suatu eksistensi kalau kita bicara dari sisi sosiologinya gitu loh. Harusnya ada satu tempat di mana kalau kita bicara ekonomi ya, kan kita selalu mikir konsep bekerja nyari uang. Nah, padahal orang-orang di usia yang 50 sampai 70 ini kalau kita mikir benar-benar ya, bayangin mereka itu usia produktif plus experience. Jadi semuanya. itu benar-benar aset yang sayang sebenarnya karena dia tidak punya tempat, tidak punya eksistensi.
Itu kira-kira dari gua. Nah, tapi ini sebenarnya bukannya hanya untuk orang usia tua loh. Sebenarnya ini membawa gini. Kalau kita mengerti ini, berarti dari muda kita juga udah punya konsep. Dalam pengertian gini ya, kalau dari saya ya. Manusia itu kalau dilihat sebagai orang bertubuh fisik, betul kita kaitannya ke tingkat usia lah ya. Tapi kalau kita bilang manusia itu adalah juga non fisik, sebenarnya kita nggak perlu bikin grafik yang kita kerja nuak terus dus gitu. Bahwa sampai kapanpun kita tuh harusnya produktif. Kan kalau kita udah nggak punya badan, masa kita nggak produktif? Harusnya kan produktif terus kalau kita percaya bahwa kita bukan makhluk fisik gitu. Itu kira-kira.